Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Tuhan Yesus sharing dia berbagi tentang rencana dia mengalami sengsara, ditolak, lalu dibunuh, kemudian 3 hari bangkit. Jadi Tuhan Yesus bercerita dalam perjalanan dengan para murid, cerita tentang salib dan kebangkitannya. Tetapi para murid tidak mengerti, tapi tidak berani bertanya. Ya, sama dengan kita, ya. Tidak begitu paham salib ini apa ini. Tidak apa-apa, ya, tidak ngerti, malah bagus kesempatan untuk terus merenung, ya. Tidak paham Romo, ya kesempatan bagus terus, ya, cari bacaan-bacaan yang lain tentang salib. Salib ini direnungkan banyak orang dan sudah sekian ratus tahun direnungkan juga tidak habis-habis, ya. Malam ini kita boleh ambil satu, ya, buah permenungan dari, ya, bukan hasil saya pribadi, tapi saya setuju, ya, dari Romo Pasionis, ya, mereka yang memang merenungkan secara khusus sengsara Yesus, ya. Romo Pasionis yang mengajar saya tentang, ya, belajar memahami salib. Salib itu penderitaan, benar. Tetapi tidak semua penderitaan bisa disebut salib, benar. Tapi Romo Pasionis ini mengatakan, ya, menguatkan bahwa apapun penderitaanmu, apapun sengsaramu bisa menjadi salibmu, ya, sarana dirimu makin dekat pada Yesus yang menyuruh
kamu memikul salib. Jadi entah karena kesalahanmu sendiri, entah karena kesalahan orang lain, karena kekeliruanmu sendiri atau disengaja dibuat disengsarakan orang lain, bisa diolah, ya, bisa diterima menjadi salib seperti Yesus, sarana menjadi supaya kita makin tumbuh selamat, makin dekat dengan Yesus. Ya, tentang salib ini, kalau kita ngomong-ngomong salib kita itu apa ya, kira-kira yang terberat gitu apa ya? Ya. Salib kita ya boleh mencocok-cocokkan gitu. Kayaknya salib kita itu sekarang ini terberat itu ada di telinga. Ya. Telinga kita ini menjadi salib kita. Awalnya semangat, kerja selamat, melayani semangat. Ketika dengar omongan kecil gitu, halah paling cari muka, kita langsung sakit hati, langsung down. Hanya gara-gara mengatakan, halah paling-paling dia cari muka. Ya apa salahnya kata-kata ini? Ya. Tapi telinga kita ini kan tidak bisa menyaring. Ya. Ya kalau misalnya apalagi ya moga-moga tidak banyak ya, kalau di rumah itu ada salah satu ngomel, mengeluh atau tidak ada bener gitu lah ya, maidu ya, mengkritiki terus gitu. Rupanya itu saya kira ya, salib di keluarga banyak ya yang karena telinga itu. Pakai sesuatu agak siang telinga kita dengar, mungkin pasanganmu, istrimu atau suamimu mulai ngomel. Agak sore nanti ya, teman sahabat telepon begini juga berat, ngomel atau mengeluh atau bersedih. Agak sore lagi begitu, kayaknya ya salib kita bisa berawal dari telinga itu. Maka dikuat-kuatkan ya telinganya, minta rahmat khusus ya, supaya telinga kita kuat. Atau mata ya, mata lihat hal yang bener gitu, gimana ya, mau negur mau gimana rasanya kok ya, kalau dibiarkan sepet mata ini lihat gitu ya, mungkin sampah lah, sesuatu yang tidak rapi lah, atau tingkah aneh-aneh itu ya, ya itu bisa jadi itu salib kita saat-saat ini ya. Lihat orang ya, kalau digambarkan gitu ya, orang butuh salib, orang miskin ketemu orang miskin salib betul. Yang miskin itu sudah nanggung salibnya, kita yang lihat juga salib. Nulung enggak, nulung gimana cara nolongnya? Kalau enggak pergulatan batin. Ini sudah lama ikut Yesus kok. Nah, salib ya sudah, memang kita hidup bersama orang miskin, salibnya ya begitu. Ya. Hari ini Bapak Ibu sudah terkasih ya, meskipun kita dikuatkan tadi, semua hal bisa menjadi salib. Maka langkahnya ya terima salib itu, pikul salib itu, entah di rumahmu, entah di jalan, entah di kantor, entah di pasar. Kita akan ketemu dengan salib kita masing-masing tadi. Terima ya. Kalau kamu tidak terima, siapa yang suruh mikul? Ya. Anakmu, istrimu, suamimu, temanmu suruh mikul? Tidak. Kemarin minggu Yesus katakan, pikul salibmu, ikut aku. Pikul masing-masing. Itu kalau dikatakan itu orang jahat itu ya gitu ya. Tidak mau mikul salibnya sendiri, suruh orang lain mikul. Tidak. Ya, pikul salibmu masing-masing. Ya ini doanya orang Katolik ya. Harap-harap setelah pundak kita kuat, setelah bisa pikul salibmu sendiri tadi ya, dari telingamu, dari matamu, dari pikiran gagasanmu, bisa bantu. Kalau sudah kuat bantu pikul
salib istrimu, salib anakmu, pikul salib. Ya kalau sudah kuat lagi, ya pikul bantu salib sahabat, teman-teman, tetangga, banyak. Maka hari ini buah bangkitnya, nah ini bagus ya, Romo tadi menyampaikan salib itu salah satu tandanya bahwa itu bisa menjadi salib adalah salib tidak pernah berdiri sendiri. Ya ada 3 Romo, bukan itu ya. Salib tidak sendiri, salib Yesus itu salibnya itu selalu dikaitkan, selalu berhubungan dengan bangkit. Tidak pernah ada salib tanpa kebangkitan. Tidak akan ada maknanya salib kita. Nah, ketika ada bangkit itulah menjadi utuh benar yang dimaksudkan Yesus. Bangkit, salib, terima, ikut aku, bangkit. Maka bangkit hari ini sebuah gambaran bagus. Ya. Bangkit nih, ya bangkit mulai setelah dirimu tak paham memang hidup kita ini di tengah dikelilingi salib yang tidak bisa lepas. Telinga kita kan tidak lepas. Atau kita mau budak mata kita, nanti setelah mata menyebab banyak salib, mau buta, sedangkan orang buta, orang tuli saja itu sudah salib tersendiri ya ngadepi ini. Nah, maka hari ini ketika kita bangkit, diajak untuk bangkit, jelas ya, mulai ya, keras sebenarnya Yesus mengatakan ini, mulai menjadi pelayan bagi saudara-saudaramu. Tidak usah lalu membayangkan pelayan, ya sudah itu bagus. Tapi bisa jadi mulai dari tadi ya, layani dengan telingamu, layani, bangkitkan, kuatkan telingamu. Ya meskipun secerewet apapun dirungokke, didengerin ya. Buat telinga kita kuat. Kalau memang kita harus melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, melayani, yang butuh didengarkan, yang butuh disemangati. Orang ini sedang down, sedang stres, sedang tidak punya harapan, dikuatkan. Ya, itu. Nah, rahmat ini membuat kita besar. Ya, nanti bukan bayangkan kita menjadi lalu terbesar di antara saudara-saudara. Tidak, berjasa ya, bagus. Menjadi orang berjasa, menjadi orang yang terlibat membantu orang lain, bagus. Tapi yang dimaksud Yesus terbesar adalah hatimu, ya, hati kita ya, boleh ya, menjadi besar, makin hari makin kuat ya, pelayanan ya. Kalau pengalaman orang yang cerita itu, dalam pelayanan itu makin hari malah makin tidak bisa berhenti ya, terbukti ya, pelayanan di paroki atau pelayanan di lingkungan itu makin orang melayani, tidak makin bosen atau apa, makin terus hatinya memang makin, itu tandanya. Kalau melayani kapok, itu hatinya kecil berarti ya, kebentur salibnya sendiri, kupingnya sendiri kan, kuping-kupingmu dewe kan, buat diterjemahkan, ditafsirkan sendiri, kecentok omongan, berhenti, dah, tidak usah, tidak lanjut aku jadi ketua lingkungan, tidak lanjut aku jadi asisten imam, tidak lanjut aku jadi pengurus paroki. Ya, lalu hari ini ya gembira, salah satunya bangkit itu begitu. Salib jelas akan kita terima, salib jelas akan tetap ada. Tapi semangat bangkit ini lalu membuat hati kita makin besar. Dan di situ nampak yang paling besar hatinya terus melayani. Maka rahmat ini menjadi panggilan sekaligus berkat bagi kita. Ya, kita diberi salib yang harusnya sengsara, yang harusnya derita, tapi menjadi berkat betul. Karena kita tahu arah salib ini adalah bangkit, membuat kita juga bangkit semangat. Terutama hari ini diajak untuk makin melayani,
Itu buah salib dan buah kebangkitan. Kita bersyukur atas hal ini.